di sini aku akan menjelaskan atau mengulas kembali tentang software Algebrator. Software ini dapat membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah matematika. Oke, lanjut. Di sini ada penjelasan tentang software Algebrator. Algebrator adalah sistem aljabar komputer yang dikembangkan pada akhir 1990-an. Algebrator adalah sistem aljabar komputer yang khusus diarahkan pada pendidikan aljabar. Algebrator ini merupakan alat yang komprehensif untuk memberikan siswa tidak hanya jawaban, tetapi juga semua langkah yang diperlukan untuk sampai ke solusi, bahkan serta penjelasan lengkap dari masing-masing soal yang telah dipilih. Software ini bersifat portable dan cara penggunanya pun sangat-sangat mudah. Cukup ketik soal atau masukkan soal dengan toolbar yang ada. Algebrator akan membantu menyelesaikan dengan langkah-langkah yang mudah dipahami sampai menemukan solusinya. Oke, lanjut. Di sini, Algebrator merupakan software matematika yang digunakan untuk menyelesaikan beberapa masalah matematika. Contohnya, seperti penyederhanaan ekspresi, lalu merasionalkan penyebut kompleks, grafik fungsi umum, menyederhanakan logaritma, menyelesaikan sistem 2 dan 3 persamaan linear, matriks, menyelesaikan persoalan linear, persamaan kuadrat, kesenjangan, dan itu termasuk persamaan logaritma dan eksponensial dasar. Lalu, software ini mempunyai kelemahan atau kekurangan, yaitu kita bahas dari kelebihannya dulu. Untuk kelebihan dari software ini yaitu dapat menyimpan data dalam jumlah besar, menghitung dengan cepat dan tepat, melakukan pekerjaan berulang-ulang kali, menampilkan bentuk grafik, bahkan gambar yang dipandu dengan data numerik atau dengan proses logika, dan lainnya. Lalu menampilkan kembali data, informasi yang telah direkam sesuai dengan keinginan dan kebutuhan si pendidik. Lalu, Algebrator ini mempunyai kelemahan, yaitu software ini tidak bisa digunakan untuk soal inverse. Yang kedua, software ini membantu siswa menyelesaikan soal-soal aljabar dengan disertai langkah-langkah penyelesaiannya secara lengkap dan jelas. Namun, hal ini menyebabkan siswa menjadi malas untuk mencoba dan hanya mengandalkan software ini saja. Lalu kita lanjut ke fungsi menubar pada Algebrator. Nah, di menu pertama ada New Worksheet, yaitu untuk membuka lembaran baru atau problem baru. Nah, di sampingnya ada Open untuk membuka dokumen, lalu ada Save untuk menyimpan, lalu ada Print untuk menyalin, lalu ada Solve Step untuk memunculkan jawaban dari problem yang ada secara satu persatu. Nah, di samping Solve Step itu ada Solve All untuk menampilkan jawaban secara cepat tanpa harus mengklik Solve Step satu persatu. Lalu di sampingnya ada Check Solution, yaitu untuk memeriksa hasil penyelesaian kita atau si software tersebut. Lalu ada Explain untuk menjelaskan secara rinci. Lalu ada Visibility untuk mengatur tingkat jawaban. Ada Check Your Work untuk memeriksa hasil pekerjaan. Ada Wizard itu untuk memilih problem. Nah, lanjut. Kita masuk ke toolbarnya. Di sini ada Undo dan Redo untuk mengembalikan sesuatu yang sebelumnya dan setelahnya terjadi. Lalu ada Cut untuk memotong. Ada Mixed Number, yaitu membuat pecahan campuran. Lalu ada New Fraction, membuat pecahan biasa. Lalu ada Make Selection the numerator of fraction, membuat pecahan biasa dengan memblok si bilangan tersebut atau penyebut terlebih dahulu. Lalu ada New Power, yaitu untuk membuat pangkat. Ada New Root untuk membuat akar pangkat. Nah, ada New Absolute untuk membuat nilai mutlak. Lalu ada Matrix, membuat matriks, dan ada Det untuk membuat determinan. Ada Insert New, membuat tanda dalam kurung. Insert Selection In, membuat tanda kurung dengan memblok variabel. Lalu ada Divide untuk membuat tanda bagi. Lalu ada Constant, memberikan nilai konstanta.
Lalu ada index variables untuk memberikan basis pada variabel. Lalu ada log, trigonometric and logarithmic function, membuat tanda logaritma dan trigonometrik. Di sini kita akan menggunakan contoh soal materi matrik SMA kelas 11. Kira-kira apa hasil dari penjumlahan matriks di bawah ini? Kita langsung coba ke aplikasinya. Coba membuat sebuah lembar permasalahan menggunakan tools new. Kemudian kita mengklik determinant of matrix. Kita pilih dan sesuaikan jumlah baris dan kolomnya. Number of rows berarti jumlah baris, dan number of column berarti jumlah kolom yang kita inginkan. Kemudian setelah sesuai, kita klik OK. Kita masukkan angka-angkanya menggunakan keyboard. Di sini aku taruh 1, 2, 3, kemudian 4, 5, dan 6, 7, 8, 9. Kita bisa langsung mengalihkannya dengan kemudian kita kalikan dengan bilangan pecahan sederhana, yaitu 2/3. Kemudian kita klik solve all sekali, dan dia langsung memunculkan hasil sampai akhir, yaitu 0. Jika kalian masih belum paham terhadap salah satu langkahnya dan kalian ingin mengetahui penjelasannya, kalian klik kepada soalnya dan pencet explain. Kemudian di situ akan muncul penjelasannya secara rinci. Kemudian kita cek your work. Apabila hasilnya sudah benar, akan berwarna merah. Kemudian kita buka new worksheet lagi. Di sini kita membuat matriks dengan baris 2 dan kolom 2. Yang saya isi 1, 2, 4, dan 5. Kemudian ditambah dengan matriks berorder sama 12, 1, 6, dan 9. Kemudian kita klik solve all dan langsung menghasilkan jawaban yang paling sederhana. Ketika muncul seperti ini adalah cara paling sederhana dan benar. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita buka new worksheet dan pilih yang menu pecahan biasa. Kita masukkan XY per PQR dibagi dengan dalam kurung YR kuadrat per PQR. Kemudian kita kalikan dengan pecahan biasa dari P Q kuadrat per YR kuadrat. Kemudian kita klik solve all dan akan menghasilkan jawaban akhir. Kemudian jika kalian penasaran dan pengen tahu gimana sih kok bisa langkah ini seperti ini, kita klik step atau langkah yang kita ingin tahu didapatkannya, kemudian kita klik explain, kemudian akan dimunculkan penjelasannya secara rinci. Kemudian kita klik wizard, kita pilih parabola, kemudian kita pilih equation of a parabola using its vertex and directrix. Kita isi vertexnya x dan y-nya 7,2. Kemudian kita masukkan directrixnya x sama dengan min 1. Kemudian kita klik solve all dan nantinya langsung menghasilkan jawaban serta kurvanya. Di sini kita bisa lihat kurvanya. Di situ juga terdapat persamaan dan titiknya. Kita bisa lihat. Kemudian jika kita ingin mengetahui lebih rinci langkahnya, kita tinggal klik explain. Nah, di situ langsung